Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salli wa sallim ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, sore hari ini, keluarga di rumah dan keluarga kita di rumah adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul husna di yaumil la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya informasikan bahwasanya kita hari ini datang memonitoring evaluasi majlis taklim kita yang saya bina, yaitu Majlis Taklim Perwiritan Ar-Rahmah. Sembari menunggu kedatangan Kasih Bimas, yaitu Bapak Dr. Haji Mulyadi, kita dulu mengaji sebentar. Nanti ketika beliau datang kita sambut, kita hentikan. Beliau nanti ada memberikan penyampaian kepada kita semua. Langsung saja kajian kita pada sore hari ini dalam kitab Hilyatul Auliya, yaitu yang bermakna perhiasan para wali-wali Allah, yang dikarang langsung oleh Imam Abu Nuaim Al-Fashani. Di situ, di dalam kitab tersebut, dalam jilid 4, ada ungkapan pendapat daripada Al-Imam Asy-Syaikh Wahab bin Munabbah. Ada katanya di situ, di dalam kitab Taurat yang beliau baca, bukanlah kitab Taurat ini berarti tak ada, karena kitab Taurat itu termasuk juga kitab yang wajib kita percayai, pernah diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Yaitu ada 3 kata yang berturut-turut, kata beliau, yang beliau pahami bersama untuk dapat dijadikan sebuah pesan dalam hidup ini, terutama bagi kita seorang mukmin, seorang muslim. Yang pertama, kata beliau, di situ ada tertulis, man qara'a kitaballah fazanna annahu lam yaghfarulah. Barang siapa yang sudah membaca kitab Allah, Al-Quran, akan tetapi berburuk sangka atau suudzon kepada Allah bahwa dosanya tak bisa mendapatkan ampunan, maka itu merupakan menjadi orang yang dikatakan termasuk istilahnya, melakukan kesalahan atau dosa lah, ya. Man qara'a kitaballah, siapa yang sudah membaca kitab Allah, Al-Quran, akan tetapi berburuk sangka sama Allah. Kita ini kan semua sudah pernah ataupun memang orang yang mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan setahun sekali kita khatamkan Al-Quran itu. Bahkan di situ ayat-ayat ada menjelaskan tentang luar biasanya besarnya ampunan Allah. Dikatakan oleh Allah ya Rahman Jamjid, ketika Allah Subhanahu wa taala bagaimana menerima taubat seorang hambanya. Kalau kita misalnya memohon di hadapan Allah, Allah menyimak permohonan kita. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah berlari mengambil ataupun menerima ampunan kita. Kemudian ada juga lagi di dalam kitab Hilyatul Auliya saya baca, ada cara Allah merayu hambanya agar dekat dengan Allah. Padahal sebenarnya kita yang merayu Allah agar layak menjadi hamba Allah. Karena Rasulullah sendiri itu sudah dikatakan Allah adalah hambanya. Di dalam surah Al-Isra
Ayat 1 Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang tidak mendapatkan ampunan Allah kecuali syirik. Jadi di dalam kitab Nasoil Libat pernah saya sampaikan, Bu, ada tanda ciri orang-orang yang bahagia. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, salah satunya adalah mengingat dosa dan kesalahan masa lalu. Agar apa? Agar mawas diri tidak jatuh ke lubang yang sama. Buah pisang atau pokok pisang tidak berbuah 2 kali. Itu beda lagi. Kalau tak salah saya sampaikan 2 Rabu yang lalu, ada juga pendapat Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab yang sama, Hilyatul Auliya. Ada 5 hal yang pesan Sayyidina Ali, tulisan beliau dalam kitab ini juga. Apa itu, Ibu? Ya, jangan kita pesimis tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pula kata beliau. Dalam hal ini pendapat Imam Wahab bin Munabbah lain pula. Barang siapa yang sudah membaca kitab Allah, kita inilah Al-Quran, kita khatamkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, tetapi dalam hatinya masih ada keraguan bahwasanya dosa dan kesalahannya yang lalu itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka ya sama saja dia bersuudzon kepada Allah. Hati-hati kita, Bu. Hati-hati kita. Jadi tidak ada istilah kita ni pesimis dalam dosa. Kata Sayyidina Ali juga, kata Imam Wahab bin Munabbah juga, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani juga. Tidak boleh pesimis dan tak boleh juga terlalu optimis. Kan? Yakin aku ni dosaku ni diampunkan Allah. Allah kan luas maha ampunannya. Ya, lanjut saja itu, Bu, ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu mohon ampunan Allah yang luas surganya seluas langit dan bumi. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi jangan kita merasa apapun jenis kesalahan yang kita lakukan kecuali dosa syirik itu pasti mendapatkan ampunan. Ada itu orang manusia ini pesimis karena mungkin mengingat sudah berapa kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Ya dari muda lah namanya, tak tahu jalan. Begitu dikasih Allah dia jalan taubat, dia tak mau. Diajak kawannya dia untuk menuju jalan taubat, dia merasa pesimis. Ayolah Kak, kita solat ke masjid, sembahyang tarawih lah. Tak lalu aku lagi dodek. Sudah banyak dosa yang aku lakukan. Kalau aku ingat dosa-dosaku dulu, tak sanggup aku rasanya melangkahkan kakiku ke musola ke masjid. Kalau ingat aku dosa-dosaku yang lalu, yang tak ada henti-hentinya aku lakukan. Salah itu kan. Ayolah Kak, kita wirid Yasin. Malah aku dek. Tahu aku kawan seperiwitan kamu tu ada dulu menyaksikan aku melakukan maksiat tu. Takut aku nanti jadi umpatan kamu aku di pengajian tu. Itu namanya pesimis. Ya, kita baca kitab Allah kata Imam Wahab bin Munabbah, tetapi kita suudzon berburuk sangka kepada Allah, dosa kita ini tidak mendapatkan ampunan, maka dikatakanlah kita adalah makhluk Allah, manusia yang sombong. Lagi-lagi saya katakan, Bu, kisah seorang manusia yang menjagal 99 nyawa. Kan, Bu? 99 nyawa dijagalnya. Begitu dijagalnya 99 nyawa, timbul keinginannya untuk bertaubat. Akhirnya dia pun mendatangi seorang seorang yang bisa menunjukkan dia jalan taubat. Apakah itu dia tokoh agama maupun orang-orang yang dikatakanlah yang bisalah menggiring dia, mengarahkan dia ke jalan taubat. Tapi apa yang terjadi? Katakanlah seorang tokoh agama mempertanyakan, apa dosa yang telah kau lakukan? Aku telah membunuh 99 nyawa, baik yang berdosa maupun tak berdosa. Itu persidia ya, persidia.
Padahal belum tentu, belum tahu dia. Mana bisa menilai manusia dosa atau tak dosa kan? Allah yang tahu itu. Mak, apa kata tokoh agama tu? Mak, tak lalu ayah, tak lalu. Bahasa Tanjung Balai, tak lalu. 99 kau bunuh. Sementara Rasul mengatakan satu saja kita bunuh saudara muslim kita tanpa hak, seolah-olah kita membunuh seluruh muslim sedunia. Nah, itulah yang macam kejadian semalam kau tahu tadi muka Kubang Sari ya kan? Abdul Aziz namanya kan, anak bapak tu ya, ditikam di liang dari belakang, dari muka, di hadapan istrinya, bahkan di hadapan masyarakat yang ramai pada saat itu, satu pun tak ada yang nak menolong. Kalau cerita sekawan saya tadi malam, katanya takut nanti yang macam-macam lah yang jadi sasaran, jadi saksi. Begitulah kita manusia ni. Cuba kita bayangkan yang ditikam tu adik kita, abang itu dirasakan. Pasal itu tak merasakan itu. Tak urusanku. Jadi saksi pula aku pula ikut-ikutan. Cuba rasakan yang tikam tu adik awak, yang ditikam tu ayah awak, yang ditikam tu encik awak, ya kan? Menjor-jor istrinya, ya. Terserahlah, terlepaslah asbabnya apa. Kalau laki-laki ni katanya mantan suami istri yang meninggal ni. Artinya intinya beliau dulu waktu di penjara, istrinya ni ada membilang tak sore nikahlah sama si laki-laki ni. Ini versi yang dapat saya. Kalau ibu pula mendapat versi baru, ya, ini pembunuhnya. Macam sekonal ni beliau. Macam sekonal beliau. Yang betulah mantan istrinya itu ya. Iya. Udah dicuai betul. Ya. Pak Latif nih yang supir motor Erna Pepa. Yang sama Erna Pepa PIB. Memang ada juga dia kayaknya pemakai kan. Iya. Sedang memakai lagi. Iyalah. Dia ini masuk penjara Pak, dilaporkan bininya. Iya, berarti digugat cerai lah. Digugat cerai. Iya. Gugat cerai boleh bu, sah kalau dianimi oleh pengadilan agama. Iya, itulah namanya peristiwa perempuan boleh menggugat cerai yang disebut dengan nasah. Ya kan? Pasah. Ini apa namanya ini perempuan nih, ini kan istrinya dulu. Iya. Iya mantannya lah. Iya dibuat cerai, nikahlah dia wajar pula. Mencari laki-laki yang lebih baiknya pula dia. Anak siapa? Yang kemanan Makpong. Iya, Kubang Baru, Abdul Aziz, ya kan? Itulah dia. Jadi itulah dia kan? Terlepaslah pula dia on lagi play. Pokoknya kata Rasul, siapa yang membunuh nyawa seorang muslim tanpa hak, tanpa sebab, maka seolah-olah dia membunuh muslim sedunia. Bayangan ibu lihat. Apalah asbab dia membunuh? Karena mantannya diambil. Salah betul. Itu bukan hak itu. Ya. Dendam juga itu Pak waktu dia masuk penjara. Iyalah, tapi kan bisa dengan cara yang lain. Artinya dihajarnya saja kawan tujuh dah. Lagi pula, mengapa pula salah jantan astagfirullahaladzim. Lagi kita mengaji balik perintah. Pertama betul. Ya. Iya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa lagi yang kau bunuh ni 99 nyawa, tak terhimpunlah dosa kau. Sab langsunglah diayunkan senjata ni, jadilah beliau tadi menjadi korban yang ke-100. Tapi timbul balik bu keinginannya nak bertambah, itu tadi optimisnya. Kita pun boleh mangko buat pesimis. Apalah kio-kio, asalkan satu kuncinya adalah dosa syirik. Ini pun syirik ni kita pun hendak hati-hati juga bu. Jangan pala ibu sangko, ibu perkirakan, ibu pikir syirik ni cuma tahu kita datangi dukun, dibolahnya jokok pohon, talontang talungkup kata, talontang ini, talungkup ini, ya, tabuhkan bunga dan sebagainya. Bisa juga sekarang tanpa kita sengaja, yang kita anggap itu hal-hal yang biasa, tapi sudah jatuh kita yang namanya ke lembah syirik, melakukan syirik. Apa itu syirik Ustaz? Menduakan Tuhan, mensyarikatkan Allah. Kita saja pun sebagai istri, suami sebagai suami, tak akan mau diduakan. Kita pun dalam bersahabat kah, kalau udah ada kawan kompak awak punya kawan baru, timbullah sakwa sangka cemburu mati. Kenapa? Apalagi kawan awak tu memang orangnya suka menyerpis awak, habis babagi lah ni, sikok bagi dua tu kan. Jadi, apa itu Ustaz?
Ya, banyaklah dalam kehidupan yang tanpa kita sengaja. Mohon maaf, kita nak pesta. Kalau pesta kita kahang, panggillah pawang hujan. Takut kita kahang gara-gara hujan ni gagal pesta dan lain sebagainya. Undangan tak ada yang datang, makan sudah banyak. Pergilah ke mana ke orang pintar. Tolong dulu mbah, tengokkan mana hari yang cocok. Tolong mbah. Semua hari elok ini, semua hari elok. Hari apa kamu pesta ni? Tahu ada 2 hari Sabtu. Mana mempelanya ini? Selama kau pesta, mulai duduk karojo. Kalau duduk karojo, kalau namanya di kampung Jawa sana namanya apa namanya? Rewang. Mulai dari rewang, jangan kau buang angin yo. Habis putus. Kata mbah tu begitu, jangan kau buang angin yo. Kawan tu pula mengikut sajalah. Dia ajak omaknya, ayo. Ibarat iya mbah. Ini fakta bu, saya bukan mengado-ngado, saya sendiri. Waktu kakak saya pesta, saya kalau tak salah saya kelas 2 sanawiyah di NPI. Saya dengarlah dialog, dialog. Selama pesta kau campakkan map cakapnya, pakalatan dalam kau ke atas sek. Ada yang kono. Boleh itu. Tunggu lagi, kita jawab. Ya, bola kami muntah semalam. Bola saja jadi bola. Iya, tunggu diteluruskan. Sekarang apa kita kajiannya, Bu? Ibu campakkan pakakas dalam katas dengan manangkal hujan. Apalah kajian? Apalah kolerasi? Karena memang kepercayaan orang-orang itulah dia namanya tahayul. Udah dikatakan syirik. Siapalah yang menciptakan hujan? Allah. Maka ke Allah kita meminta. Apa hubungannya dengan pakakas dalam? Ada sekarang, masih ada sudah. Maka pada saat itu tak bisa memberantas. Tapi belakangan ini dah tahu awak tak saya kasih lagi. Jangan. Ya. Ada sekarang kotorong itulah pawang hujan Islami membacakan ayat-ayat. Ada. Kok dulu tak boleh Islami, sekarang udah Islami dibacakan betul ayat. Bagi dekat sudut rumah, entah apa dah dibacakan. Kalau dulu memang sengaja saya saksikan, ya memang begitulah. Saya tengoklah pula. Ya Allah ya Rabb pada saat. Adalah saya tengok katanya bawang dibakar, cabai dibakar. Tak tahulah awak kalau dia memang ada kaitan yang bukan tujuannya kepada Allah, kono jugalah. Kenapa? Karena kita harus meminta kepada Allah. Ya, memohon kepada Allah. Allah yang menguasai segala sesuatu baik yang ada di langit maupun di bumi. Kenapa kita minta sama sesuatu benda, apalagi sama orang yang memang dia tak punya kuasa untuk itu? Kan begitu. Allah yang punya malaikat spesialis untuk mengatur turunnya hujan. Mintalah sama Allah. Apalagi ada lagi kebiasaan kita mohon maaf. Ya, apa itu Ustaz? Biar laris jualan. Tahulah mbah, tolong mbah. Ini jualanku ni udah dalam sebulan itu satu pun tak ada pembeli. Kalau aku tanya orang katanya, kakak semalam tak jualan ni ya. Jualan. Pasti ada orang nama nutup-nutup kodeku ni Pak Bah kata. Itu dia. Konolah. Dia pun main tebak lah tu. Ke mana styling kamu di mana kamu buat? Di kanan. Mulai besok pindah ke kiri ya. Bertanya pula awak, styling kamu di mana? Di kiri. Besok pindah ke kanan. Kalau tak kiri, kanan. Ya itu. Ya Allah ya Rabb. Ya. Iya. Termasuklah sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari ada namanya saya katakan tadi tahayul. Apa itu? Mendongakkan burung menyanyi lah dikatakan dulu atau apa namanya ini? Berbunyi. Saya dengar itu. Ini fakta juga ini saya dengarkan. Siapa lagi yang meninggal ni ya? Ada kakak dengar di kampung Ninan sakit-sakit kata. Ya Allah, kenapa lari burung bersiul, burung berkicau atau burung bersuara itu kaitan dengan orang yang meninggal. Padahal segala sesuatunya itu adalah ketentuan Allah, mati dan hidup kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal besok burung tu nya mati. Ya, tengok di samping rumah. Kenapa? Kono panah budak-budak. Ya. Kemudian seterusnya ya, ada jatuh kacau. Habis petanda apa lah ini? Tu telefon abang kau di Medan. Elok-eloknya dia.
Tak ada kaitan bu. Wallahi tallah saya katakan tidak ada kaitan itu semua. Ini hanya Pak kata Ibu Haya tadi apa Ibu bilang tadi? Pengalaman orang lalu. Memang orang lalu begitulah bu. Dulu pun orang nenek-nenek kita dulu bajilbab asal bajilbab. Betul kan? Dulu bukan bajilbab macam ibu-ibu ni yang soleha ni. Dulu sekadar bakudung. Kita salahkan nenek kita. Tidak bah. Solatnya rajin, mengajinya rajin, baca Quran rajin. Tapi inilah pada saat itu pemahaman agama orang tu masih dibawa pemahaman agama yang dibawa oleh Wali Songo. Maka sekarang tak yang jelas adalah pakai beginilah hijab, jilbab, hijaber namanya. Kalau nenek kita dulu bakudung, soleha tu bah. Ke MPA itu bakudung-kudung ya. Saya masih nampak saya foto-foto jadul di MPA itu. Ya, orang tu berkerudung, berkerudung ini. Begini ya. Kita salahkan tidak. Mualim-mualim dulu pun luar biasa. Nenek-nenek ibu dulu begitu. Coba tak bertanya, masih ada di keluarga bisa saksi. Kita salahkan tidak, tak kita salahkan. Cuma dirubahlah. Karena di dalam Islam itu, dalam syariat, dalam Al-Quran mengatakan seorang muslimah itu adalah memakai hijab. Inilah dia, tertutup semua badannya. Tak kita salahkan ini. Mata mutkan bergorok. Apa ni? Ada yang rindu itu sama wak katanya. Ada yang rindu. Tak tahu besok waktu naik kolesterolnya kena stroke. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innallaha la yaghfiru ay yushraka, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, melainkan Allah mengampuni dosa selain itu. Jadi kita hindarilah ini, baik itu yang dia nyata maupun yang samar-samar adanya. Yang itu tadilah yang kita percaya dengan sesuatu, menunjukkan akan sesuatu. Kalau burung bernyanyi, kita mengatakan dalam hati ada orang nak mati. Kalau golas pacu, ada saudara kita yang celaka dan sebagainya. Kalau mata bergahar-gahar, ada nang Hindu. Maka ini semua tidak sesuai. Ya. Di dalam kehidupan ini satu pun manusia pasti punya kesalahan. Lagi-lagi saya katakan yang mendapatkan jaminan ampunan dosa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bu, kita yang punya kesalahan dan dosa ini pernah sampaikan kan? Apa kata dalam pendapat yang sama juga? Laukana lil khotoya ya rib la tajlisun nas. Jikalau seandainya Allah membuka aib kita, kesalahan dosa yang pernah kita lakukan, baik yang lalu, yang sedang, yang baru kita kerjakan sebelum kita berkumpul di majlis ta'lim ini, Allah buka, apa kata ungkapan tersebut? La tajlisun nas, takkan ada manusia yang hendak duduk sama kita. Kalau dibukakan Allah aib kita ni, ya, masing-masinglah kita datang ke perwiritan ni membawa aib. Baik itu kata ulama tersebut dibuka Allah aib kita ditandai dengan sesuatu yang pertama katanya bau busuk. Setiap melakukan dosa apa itu? Dosa meninggalkan syariat, solat, dosa melakukan maksiat dan lain sebagainya, maka dikirim Allah bau yang menyengat dalam tubuh kita. Atau yang kedua, dengan kita melakukan maksiat, Allah tempel kuning kita, tangan kita. Satu kali berbuat kesalahan dikasih kita sebiji guli dalam tubuh kita. Maka apa yang terjadi bu? Masjid pasti sunyi, majlis taklim pasti sunyi, kemudian pajak tak ramai. Kenapa? Masing-masing lah kita tanda nang banyak lah kesan kau lakukan ni. Maka kita pun tentunya masing-masing tak ada yang berani beraktivitas. Apa sebabnya? Karena Allah punya Rahman dan Rahimnya. Dia masih sayang sama kita hambanya, maka Allah tutupi aib kita. Maka itu tadi, ya, Allah tidak pernah menjelek-jelekkan hambanya kalau berbuat dosa. Ya, tak pernah Allah buka. Kau buat kesalahan misalnya, topik Allah kasih tanda bau busuk misalnya, ketahuanlah. Kau buat kesalahan taufik kata Allah, Allah kirim letakkan guli sebiji. Kalau dua kesalahan 2 biji, maka Allah tutupi itu semua. Allah simpan aib kita. Kenapa? Karena Allah punya sifat Rahman dan Rahimnya. Maka begitulah kita dipinta Allah selaku hambanya. Jangan kita buka, jangan pernah kita ceritakan aib saudara
saudara kita. Karena mengapa? Karena Allah sendiri simpan aib kita. Kalau kita Allah buka aib kita ni, Bu. Mohon maaf saya katakan juga kan. Kalau andai dibuka pun aib penceramah, aib ustaz, aib saya inilah, tentu tak akan ada lagi jamaah yang nak mengundang saya dalam artian positif. Kita pun tak ada lagi. Sibuk lah ni ibu Ajah ni memanggil, "Oi, ke mana kamu tak mengaji? Tak barani aku akak datang akak. Kenapa? Batempel kuning ku ha? Apa kesalahan kau lakukan? Tadi aku baru mencoku dompet abah tu." Kono tempel. Jadi itulah sayangnya Allah kepada kita. Itu yang pertama. Bu, yang kedua, ya, wa man syaka musyibatam. Ya, yang hal-hal yang berturut dalam kitab Taurat tadi yang diungkap Imam Wahab bin Munabah, wa man syaka musyibatam fa innaha yazkur rabbah. Kita dulu ya. Bismillah. Kalau ada susahmu, kalau ada masalahmu, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada hamba. Itulah yang semalam kita kaji pendapat Sayyidina. Ini berkaitan ini semua. Ya, la yarju abdun ila rabbah. Jangan kau terlalu berharap sama hamba, melainkan berharaplah sama Allah. Dalam hal ini pendapat Imam Wahab bin Munabah, kalau ada susahmu, kalau ada masalahmu, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada hamba. Kita hari ini apa yang terjadi? Kalau susah ngadunya ke medsos. Ya, pahit kali hidup ini bah. Ya kan? Kalau ada masalah, apa lagi mau cakap, yuk saya tengok, saya tengok di di Facebook, Bu, gara-gara utang angkat ke Facebook. Sadarlah, ya. Kalau mengutang golong copatan membayar payah. Yang soraplah hidup kau tu yo, tonang kau ku tengok. Ya, sementara aku menderita di sini, bayar hutang kau tu, bayar. Dah kalai. Begitu juga mau cakapnya saya tengok juga. Ini fakta juga nih, persoalan laki, sindiran. Masuk Ustaz. Silakan. Bersindir-sindiran.